Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika dengan model pembelajaran Creative Problem Solving, pokok bahasan segi 4 dan segi 3. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan penguji. Pada skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, penutup. Bab 1, pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah. Pendidikan adalah suatu proses interaksi pendidik dan peserta didik yang memiliki tujuan yang sudah ditentukan bersama. Pendidik sebagai proses yang pada dasarnya membimbing peserta didik menuju tahap kedewasaan dengan melalui program sekolah maupun di luar sekolah. Permasalahan pendidikan yang sedang dialami di Indonesia saat ini adalah mutu pendidikan. Indonesia memiliki tantangan terbesar dalam menyikapi upaya peningkatan mutu pendidikan. Terjadinya kesenjangan mutu pendidikan ini salah satunya dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan, sedangkan fokus pembangunan hanya terpusat di kota-kota. Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal haruslah menjadi fokus utama pembangunan demi keberlangsungan mutu pendidikan yang sama. Menurut Dewan Nasional Guru Matematika Amerika Serikat atau biasa yang kita kenal dengan National Council of Teaching Mathematics, tujuan pembelajaran matematika berdasarkan standar proses pembelajaran di sekolah, salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah ataupun problem solving. Pemecahan masalah merupakan kemampuan yang paling penting dan perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Karena dalam proses memecahkan masalah, siswa akan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran matematika kelas 7, salah satu materi geometri yang akan dipelajari siswa adalah materi segi 3 dan segi 4. Menurut Linda DKK, mengungkapkan bahwa materi tersebut ialah salah satu pelajaran yang dianggap sukar bagi siswa SMP, di mana siswa sering keliru dalam mengidentifikasi segi 3. Bahkan, siswa tidak paham mengenai hubungan antara bangunan segi 4. Upaya perencanaan pembelajaran inovatif dengan menggunakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan matematika siswa dapat dilakukan dengan penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika dengan model pembelajaran Creative Problem Solving, pokok bahasan segi 4 dan segi 3. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model Creative Problem Solving, pokok bahasan segi 3, segi 4 yang valid, dan tujuan penelitian dalam penelitian kali ini yaitu pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Creative Problem Solving, pokok bahasan segi 4 dan segi 3 yang valid. Spesifikasi produk yang diharapkan. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, 2. Lembar kerja peserta didik, 3. Tes kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan penelitian. Asumsi pada penelitian ini yaitu pembelajaran matematika yang dilaksanakan selama ini, khususnya pada materi segi 4 dan segi 3, masih kurang menggali kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang rendah dikarenakan siswa kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dalam menyelesaikan suatu masalah. Keterbatasan penelitian ini yaitu pada penelitian ini, pengembangan perangkat pembelajaran hanya sebatas pada pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan tes kemampuan pemecahan masalah. Penelitian ini hanya menghasilkan perangkat pembelajaran dengan model Creative Problem Solving untuk melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang valid. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu mengingat pentingnya penerapan model pembelajaran dan peranannya cukup besar bagi siswa dalam hal meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian dan pengembangan ini dan upaya pemecahan masalahnya dapat dipertimbangkan dan diterapkan dalam pembelajaran matematika, khususnya pokok bahasan segi 4 dan segi 3. Manfaat praktis bagi guru yaitu sebagai referensi untuk strategi pembelajaran yang kondusif dan dapat menjadi bahan masukan bagi guru dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan segi 3 dan segi 4.
Bagi siswa, tersedianya lembar kerja peserta didik sebagai panduan siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah, dan dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam mengembangkan strategi pemecahan masalah pada pokok bahasan segi 3 dan segi 4. Bagi sekolah, dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan dan pengembangan proses pembelajaran matematika yang lebih efektif, khususnya pada pokok pembahasan segi 3 dan segi 4. Bagi peneliti, memberikan masukan mengenai pengembangan perangkat pembelajaran berupa RPP, LKPD, dan tes kemampuan pemecahan masalah agar dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian demi menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Definisi operasional. Agar penelitian ini mudah dipahami dan tidak dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, dipandang perlu bagi peneliti untuk menguraikan dan menjelaskan beberapa arti kata yang terkandung di dalam judul. 1. Pengembangan. Pengembangan dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan suatu produk, yaitu perangkat pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran creative problem solving. 2. Perangkat pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari RPP, LKPD, dan soal tes kemampuan pemecahan masalah. 3. Model pembelajaran creative problem solving. Model pembelajaran creative problem solving merupakan suatu model pembelajaran berbasis masalah yang menggunakan teknik sistematik dalam rangka mengembangkan suatu kreativitas untuk menyelesaikan masalah. 4. Kemampuan pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud peneliti adalah keterampilan peserta didik untuk mencari jalan penyelesaian suatu situasi matematika secara lebih aktif dan kreatif dengan menggunakan keterampilan, pengetahuan, serta pemahaman yang diorganisasikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Bab 2A, Tinjauan Pustaka. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori terdiri dari belajar dan pembelajaran matematika, pengertian belajar dan pengertian pembelajaran matematika, model pembelajaran creative problem solving, kemampuan pemecahan masalah matematis, dan pokok bahasan segi 4 dan segi 3. Studi relevan dalam penelitian ini terdiri dari 2. Yang pertama, penelitian oleh Wahid Kuli Nurwijaya dengan judul skripsi pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis model creative problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP dan MTS. Yang kedua, Hasna Solihat tahun 2016 dengan judul skripsi pengaruh penggunaan model pembelajaran creative problem solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 7. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dimulai dari analisis kebutuhan, di mana kebutuhan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, dan soal tes kemampuan pemecahan masalah dengan model creative problem solving pada pokok bahasan segi 4 dan segi 3, lalu desain produk, pengembangan produk, validasi, RPP dan LKS dan kemampuan pemecahan masalah matematis dinyatakan layak dan diperbaiki sesuai saran dosen ahli. RPP dan LKS tes kemampuan pemecahan masalah layak diimplementasikan, lalu menghasilkan perangkat pembelajaran matematika model creative problem solving yang valid untuk melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah Research and Development atau R&D. Model penelitian dan pengembangan adalah model 4D. Prosedur penelitian dan pengembangan adalah Define, Design, and Development. Uji coba produk. Desain uji coba. Alat pengembangan, instrumen, validasi. RPP LKPD tes kemampuan pemecahan masalah diuji validitas. Kemudian dilakukan revisi. Kemudian dinyatakan valid. Produk yang valid dihasilkan produk. Selanjutnya, subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian awalnya akan dilakukan di SMP Negeri 2 Bintan kelas 7. Namun, penelitian ini hanya sampai validasi oleh dosen ahli dan guru matematika tanpa adanya uji coba langsung ke lapangan. 3. Jenis data. Jenis datanya adalah kualitatif dan kuantitatif. 4. Instrumen pengumpulan data, yaitu lembar validasi. Teknik analisis data terdiri dari 2, deskriptif kualitatif dan statistika deskriptif. Data deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil validasi para ahli yang berupa komentar dan saran. Data statistika deskriptif diperoleh dari skor penilaian yang diberikan oleh para ahli untuk menguji kevalidan perangkat pembelajaran matematika, yaitu RPP, LKPD, dan tes kemampuan pemecahan masalah. Hasil dan penelitian.
Pertama, tahap define atau pendefinisian. Pada tahapan pendefinisian ini dilakukan dengan menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik, analisis materi, dan merumuskan tujuan. Selanjutnya, tahap desain atau perancangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan perancangan perangkat pembelajaran yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, LKPD, dan soal tes kemampuan pemecahan masalah. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam tahap perancangan produk pengembangan perangkat pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan media. 2. Pemilihan format. 3. Hasil perancangan awal. Tahap development terdiri dari pengembangan RPP, pengembangan LKPD, dan pengembangan soal kemampuan pemecahan masalah. Pengembangan RPP dirancang sesuai dengan komponen-komponen yang ada dalam setiap RPP, yaitu identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, media, alat, dan bahan ajar, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Pengembangan LKPD, lembar kerja peserta didik dirancang dengan menggunakan program Microsoft Word 2010 dengan penulisan menggunakan font size Times New Roman, size font 12, dan spasi antar baris 2. LKPD kemudian akan dicetak pada kertas A4 dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Pembahasan berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan diperoleh perangkat pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kreatif problem solving dengan penelitian jenis research and development melalui model pengembangan 4D. Perangkat pembelajaran matematika yang dihasilkan melalui penelitian ini dinyatakan valid berdasarkan hasil pengujian. Kriteria masing-masing yang telah diuraikan pada hasil penelitian. Selain itu, penulis juga berharap perangkat pembelajaran matematika dengan model kreatif problem solving ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk membantu guru mempermudah menjelaskan materi dan membantu siswa agar lebih mudah memahami materi, menumbuhkan minat belajar matematika pada siswa yang tidak membosankan pada saat proses pembelajaran matematika di sekolah. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Pembahasan berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan diperoleh perangkat pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kreatif problem solving dengan penelitian jenis research and development melalui model pengembangan 4D. Perangkat pembelajaran matematika yang dihasilkan melalui penelitian ini dinyatakan valid berdasarkan hasil pengujian. Kriteria masing-masing yang telah diuraikan pada hasil penelitian. Selain itu, penulis juga berharap perangkat pembelajaran matematika dengan model kreatif problem solving ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk membantu guru mempermudah menjelaskan materi dan membantu siswa agar lebih mudah memahami materi, menumbuhkan minat belajar matematika pada siswa yang tidak membosankan pada saat proses pembelajaran matematika di sekolah. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. Penilaian ini merupakan jenis penelitian R&D dengan pengembangan model 4D berdasarkan pengembangan model 4D yang dikembangkan oleh S. Thiagarajan, yakni dengan tahapan define, design, and development. Dihasilkan perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran kreatif problem solving. 2. Pengembangan perangkat pembelajaran matematika berdasarkan hasil analisis penilaian rencana RPP oleh validator diperoleh hasil rata-rata total skor validitas RPP yaitu 4,43 dengan kriteria sangat valid. 3. Pengembangan perangkat pembelajaran matematika berdasarkan hasil analisis penilaian oleh validator diperoleh hasil rata-rata total skor validitas LKPD yaitu 4,43 dengan kriteria sangat valid. 4. Pengembangan perangkat pembelajaran matematika berdasarkan hasil analisis penilaian oleh validator diperoleh hasil rata-rata total skor validitas tes kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu 4,33 dengan kriteria valid. Saran, apabila tidak terkendala dengan kondisi yang muncul pada saat penelitian ini, seperti COVID-19 saat ini, maka sebaiknya perangkat pembelajaran diuji cobakan di tempat penelitian agar mendapatkan data yang benar-benar valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat pembelajaran matematika dengan model kreatif problem solving dapat dikembangkan oleh pendidik maupun peneliti lainnya sebagai acuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pokok bahasan atau materi lain. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa RPP dan LKPD dan tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa
Peneliti menyarankan agar di kemudian hari dapat dikembangkan dengan unsur perangkat pembelajaran lain untuk melihat keefektifan perangkat pembelajaran. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.